Loh, itu Allah juga ngajarin lewat bilisannya Pak Kris. Lewat bilisannya Pak Kris. Jadi tahu, oh begitu. Padahal untuk Pak Kris sendiri itu sepele. Ilmu itu sepele. Tapi untuk Gus luar biasa. Jadi tahu karena sering ketipu, Gus. Oh, ini dia yang aku cari. Lain kali aku bisa ditipu lagi sudah. Oh, lewat kau penipu-penipu. Oh, no, ya, lewat kau penipu-penipu. Dari situ kadang-kadang kita ini belajar. Dari beliau gini, kadang kita belajar yang belum kita ketahui. Karena jauh sifat budi akhlakiahnya dalam menyeberangi suatu kehidupan dengan cerita yang berbeda. Mau dia juga belajar dari Gus dari sifat yang lain. Saya juga belajar dari pengetahuan dan pengalamannya sisi ritual dan spiritual. Nah, terus lantas kita berdua sedang apa ini? Sedang menjajaki di antara keduanya, menyamakan satu persepsi. Dengan perbedaan itu suatu keindahan. Makanya itulah yang dibawa kita gitu. Ya manusia lah. Makanya sebenarnya kita ini bukan nandingi sesuatu hal yang memang sifatnya radikal kemarin itu enggak. Radikal memang dibutuhkan dalam suatu agama karena itu konsep apa kekompletan, keseimbangan. Ya kudune ana sing ngono. Cuman kemarin itu Gus keras ke situ karena apa? Karena memang harusnya ada yang dalam keseimbangan dibentuk tauhid supaya lebih meyakini dulu sifatnya itu. Kemudian sama Gus baru di netralkan semuanya itu saudara semua. Iya, kudune gitu. Oh iya, karena semuanya itu saudara semua, tidak ada permusuhan. Iya. Kalau sudah punya kubu-kubu tidak. Sedangkan cara itu kita ini menu hidangan makanan tinggal kita hidangkan mana. Ya sepatutnya sana sendiri juga jangan menyesatkan saudara-saudara yang beriman tauhid di sini. Kan gitu, kita sama-sama indah akhlak Rasulullah yang kita pakai. Ngerti nih ngono. Sopenya mas itu ya. Coba belajar. Tenang mas. Pemenang pokoknya. Karena kena tenang gitu. Nang Tuban wis among nang Tuban ya wis tak sedekno kabeh serius. Toa oke nurut ayo. Berangkat Mas. Serius Mas. Iya. Berangkat. Mas lalu yo. Beres. Kalau sukses juga. Ujinya ling pisan mancing pisan tuh. Jika kesabaran tuh. Membukar inti tapir suatu rahasia. Ya sekiranya saya tidak menganggap itu suatu tandingan, mengcross-checkkan diri. Cuman saya bilang, kalau itu didohirkan, maka itu bukan lagi ya, karena sudah didohirkan, bukan suatu rahasia lagi. Yang disebut rahasia antara dirimu dan diriku, tanpa ada didohirkan antara Allah dan diri kita. Kalau itu sudah didohirkan, saya jawab, maka itu bukan dia untukmu. Karena itu sisi makhluk yang disebut kalam, sudah bukan dia. Golong-golong, waduh golek lagi ya. Pokoknya sak dohir no. Maka yang kau katakan itu dia. Justru malah eman-eman kayak gitu Mas ya. Nanti kalau dia rugi. Iya, saya kan bilang yang saya ajarkan adalah konsep ketuhanan, bukan arah spiritualitas. Cara spiritualitas dengan ritual saya juga akan mengajarkan. Tetapi kalau sistem spiritualitas ada pada diri masing-masing, jangan pernah kau dohirkan.
Yang saya ajarkan di sini bagaimana kau meminang seorang perempuan. Dekati dia, caranya begini, caranya begini. Setelah dia itu menerima dirimu, baru dekati orang tuanya, satukan antara dirimu dengan orang tuanya. Kemudian bagaimana orang tuanya bisa bersatu dengan orang tua kita hingga terjadi kesepakatan untuk dinikahkan, beranjak ke pelaminan. Setelah itu baru rahasia pribadi. Monggo. Tapi kebanyakan orang dia cerita, bagaimana aku mengawali buka ini? Apakah dasternya dhisik? Mulai gak enak kan? Nah, jikalau aku jawab, jikalau aku yang buka, tidak original itu cintamu, maka itu bukan dia. Kamu akan mencari cinta yang lain. Betul. Karena Gus Anton wis ngopok-ngopok. Gus, kalau gini gimana Gus? Ada dialog, latihan dialog dengan diri sendiri. Contoh, pas sepedaan, pas kita di jalan, nanti di depan kira-kira kan kok enggak ya? Oh enggak. Dan ternyata terwujud jadi kenyataan. Oh ternyata enggak hujan beneran, padahal mendung. Nanti kira-kira orang yang temui itu kira-kira marah nggak ya? Oh enggak. Itu gimana proses begitu? Enggak apa-apa, itu namanya self talk, berbicara sendiri. Minimal 6.000 kalimat dalam sehari. Manusia berbicara sendiri. Dari bangun tidur, kesendirian, guyonan, dengan apa yang kita ungkapkan, selalu berbicara sendiri. Saya ngomong begini selalu berbicara sendiri. Tanpa berbicara sendiri ilmu saya habis lah. Ada batasan dalam pemikiran itu. Itu namanya self talk. Lama-lama lah diri kita belajar dari diri kita sendiri loh. Tanya apa ini? Aku kan bilang yang namanya belajar itu masuk sekolah, masuk kerja. Segala sesuatu yang masuk mesti bermanfaat. Ya dong, kalau keluar sekolah itu tidak dikategorikan belajar. Kalau keluar kerja itu dikategorikan resign. Semua yang berdurasi masuk itu manfaat. Itu masuk ke dalam dirimu sendiri. Masih dadine awakmu teko bapak ibumu masuk. Mereka masuk. Kaget dia. Iya. Aku kan katakan itu. Kau belajar itu harus masuk. Man arafa nafsa wa faqad arafa rabbahu. Di dalam dirimu kau bisa mengenal Allah kalau kau mengetahui jati diri. Kan itu. Di dalam sekolah itu kamu bisa mengenal pelajaran matematika, trigonometri dan biologi, fisika, kimia dan lain sebagainya. Di dalam kerjaan kantormu kamu bisa dapatkan uang. Nah, maka kata sesuatu yang masuk itu suatu harapan. Harapan pintar, harapan kaya, harapan cerdas, harapan apa aja. Beda keluar beda. Berarti yang sejati itu adalah masuk ke dalam diri. Sejati. Oh ya. Itu mau jenenge. Itu sederhana nih ngono ya. Makanya di dalam diri kita stop berbicara sendiri. Cuman ada yang sifatnya halus, ada yang sifatnya kasar. Kalau yang kau utarakan itu sifatnya kasar, bukan latih. Kalau kau ingin seperti Gus, bukan begitu caranya. Gimana ya? Nah itu. Aku nggak bisa tuh pancing dan itu. Nah, itu kan Allah spiritual. Kalau yang itu maaf itu. Carilah yang kelembutan yang ada di dalam sendiri. Tapi nemukan sendiri. Iya, tak cari, diarahkan. Tak giring-giring ke arah sana kamu. Iya toh, jangan kasar. Memang Gusti Allah pembantumu. Kalau kamu sering begitu memperlakukan Allah sebagai pembantu. Jangan perlakukan Allah sebagai pembantu sang holik. Maka dirimu akan diamanai Allah apapun. Ning di dalam diri kita. Jangan jadikan Allah itu pembantu hanya untuk mengabulkan permintaanmu. Kau tidak akan bisa menyamai Gus kalau gitu. Kalau kamu hanya meminta kepada Allah hanya untuk mengabulkan permintaanmu, maka potensi itu secara tidak langsung kau menyatakan Allah itu kau jajah. Harus. Kalau enggak kau enggak ya. Menjajah Allah. Iya. Jadikan kau hamba untuk berada di dalam, maka Allah tahu kebutuhan kita. Posisinya kadang-kadang keliru.
Dan banyak keliru manusia. Iya benar. Akhirnya memperlakukan Allah sebagai pembantu, bukan kita yang gitu. Saya sering sanepani, semakin tinggi ilmu saya semakin seperti babu, pembantu, asisten. Siapa tamu Allah? Anda semua. Makanya saya duduk kuat di sini bukan karena nguat-nguatin, karena ya kuat aja alami. Tanpa ada belajar saya melek. Karena itu saya tidak menjadikan Allah sebagai pembantu, tetapi diriku yang pembantu. Jadi disuruhlah Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Iya. Disuruh. Salah paham kan? Itu kalahnya itu. Karena apa? Memperlakukan Allah sebagai pembantu. Kurangnya pemahaman. Cari sendiri. Jangan kau paido. Kenapa mesti sholat? Kenapa mesti kenikmatan sholat? Terus apa yang dicari dalam sholat? Lantas Allah yang suruh jawab. Maka kau jadikan teka-teki itu untuk Allah. Keliru. Bagaimana ya aku sholat dengan benar? Bagaimana aku memaknai sholat ini ya Allah? Itu yang benar, lebih halus saya. Jangan dipertanyakan kenapa kita mesti sholat. Meski itu ada. Kenapa mesti ada ruku dan sujud? Ini seolah-olah kau melemparkan sesuatu pertanyaan kepada Allah. Tapi kalau gue enggak. Bagaimana saya tahu makna sholat ya Allah tanpa engkau buka rahasianya? Bagaimana saya tahu ini sujud ruku manfaat dan gunanya untukku ya Allah? Ya Gus paham Gus. Kasar lah mereka.